dan semoga Allah bangkitkan kita bersama beliau hingga kesyukurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa al-alihi wa nafa'ati fid din wad dunya wal akhirah. Hikayat, ada satu hikayat, kisah nyata yang terjadi pada orang saleh. Zakar an-Nasafi rahimahullah taala, disebutkan, diceritakan oleh Al-Imam An-Nasafi bahwasanya anna ba'd as-shalihin, ada salah seorang soleh hajja, yang pergi haji. Lalu ini orang soleh, falamma insarafa min Arafah, ketika dia selesai wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ini orang soleh tadi zakar annahu nasya hamayanihi, habis dari Arafah lalu kemudian dia menuju ke Muzdalifah. Orang wukuf di Arafah tanggal 9 Pak, 9 Zulhijjah. Habis dari Arafah sampai kurang lebih maghrib, lalu kemudian mereka beranjak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di situ sambil mencari batu buat melempar apa? Melempar. Nah, ketika dia telah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, tiba-tiba dia teringat bahwa kantong tempat dia menyimpan uang itu ketinggalan di Arafah. Maka mau gak mau dia harus kembali lagi mengambil itu kantong yang terlupa. Faraja ila Arafah, begitu dia kembali kepada Arafah, fawajada fihi qiratan wa qanazira. Begitu dia sampai ke tempat dia tadi wukuf di Arafah, dia ingin ambil itu kantong duitnya yang tertinggal di situ. Ternyata di tempat itu banyak kera, banyak monyet, banyak babi, banyak keledai, banyak hewan-hewan yang mengerikan dan menjijikkan. Padahal siangnya banyak orang pada wukuf di Arafah, lalu tiba-tiba selesai wukuf, banyak hewan-hewan. Apa ya, hewan-hewan itu pada haji juga. Fafazi amin, dia kaget demi melihat hal itu. Fakirlah, tiba-tiba salah satu hewan yang dia lihat di situ ada yang ngomong. Dia mendengar suara dengan jelas, "Lata, jangan takut, gak usah takut, gak usah kaget. Innama nahnu dhunubul hujjaj." Sesungguhnya kami ini jelmaan dosa-dosanya orang-orang yang pada pergi haji yang habis di Arafah hari ini. Jelmaan dosa-dosa orang-orang yang pergi haji yang hari ini wukuf, diampuni dosa-dosa oleh Allah, dibersihkan dirinya dari dosa-dosa, menjelma dosa-dosa menjadi makhluk hewan-hewan yang mengerikan dan menjijikkan. Tarakuna, mereka telah meninggalkan kami, itu orang-orang yang telah berdosa membawa kami, telah meninggalkan kami. Wansarafu, mereka sudah meninggalkan kami daripada Arafah dalam keadaan diri mereka suci dari dosa, suci seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Fa'ahmadal malam, maka kemudian dia tidak takut, dia ambil itu hartanya yang tertinggal. Coba bayangkan Pak, maka betullah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nas, atani Jibril, kata Nabi, aku telah didatangi malaikat Jibril. Fa'aqra'ani min rabbis salam, lalu Jibril menyampaikan salam dari Tuhanku. Wa qala, dan ia berkata, innallaha ghafara li ahlil maut, sesungguhnya Allah telah mengampuni orang-orang yang wukuf di padang maut, dibersihkan dari dosa-dosanya, dibersihkan semuanya sehingga menjadi orang-orang yang suci, kembali kepada kesuciannya. Wali ahlil masy'aril haram, begitu juga orang-orang yang berjalan dan menuju masy'aril haram. Sebelum Mina ada namanya masy'aril haram. Wa dhamina anhum taba'at, dan Allah menjamin
mereka, persengketaan mereka nanti di akhirat, Allah yang menjaminnya. Artinya betullah bahwa orang yang wukuf di Arafah itu menjadi orang-orang yang suci dari dosa, dan dosa-dosanya itu menjelma menjadi apa? Menjadi kera, menjadi babi, menjadi keledai, macam-macam, tergantung banyak dan dosa-dosa orang-orang yang melakukan. Karena setiap dosa yang kita lakukan ini Pak, itu memang kalau dijelmakan itu akan menjadi hewan-hewan yang mengerikan itu. Sebelum nanti di akhirat kan Rasulullah sudah bilang nanti di akhirat orang-orang ada yang di badan masa dibangkitkan Allah wajahnya wajah baru. Ada orang yang dibangkitkan wajahnya wajah keledai, wajahnya wajah kera, macam-macam. Tergantung dosa apa yang dia banyak lakukan ketika di dunia. Kalau orang yang suka makan riba, dosanya wajahnya ntar di akhirat babi. Kalau orang yang sukanya menggibah tetangga, menyakiti tetangga, usil sama tetangga, ntar dia wajahnya berubah menjadi wajah monyet. Kalau orang ini sholatnya dia suka mendahului imam, imam belum takbir dia udah takbir, imam belum ruku dia ruku, imam udah sujud belum sujud. Bahkan kadang-kadang dia ngintip imamnya udah bangun belum. Oh masih sujud. Orang kalau suka mendahului imam lagi sholat, kata Rasulullah tadi dibangkitkan di hari kiamat wajahnya keledai. Hati. Jangankan di hari kiamat, masih di dunia aja ada orang-orang tertentu yang soleh, yang bertakwa itu udah bisa melihat rupanya orang, sejatinya orang itu udah bisa lihat. Para wali-wali Allah, makanya kalau kita ingin bersilaturahim, ingin sholat ke rumah orang-orang wali-wali, minimal membantu kita. Khawatirnya begitu kita datang, monyet begini. Karena yang dia lihat monyet yang datang, yang dilihat babi yang dia lihat yang datang. Karena Allah tampakkan dalam penglihatan mata batin dia tentang sejatinya ini orang yang berdosa apa ini. Ya semoga Allah bersihkan kita dari dosa. Amin. Kalau takdirkan kita bisa luput ya Allah. Amin ya Allah. Itulah mengapa sebabnya sebagian ulama kemudian kalau belum bisa luput di Arafah, minimal kita menyerupai diri kita dengan orang-orang yang luput di Arafah. Yang luput di Arafah mereka pada berdoa langsung di bawah langit. Maka banyak orang-orang soleh yang kemudian juga berkumpul di tanah lapang di bawah langit berdoa kepada Allah. Karena belum mampu pergi haji, akhirnya mereka hanya bisa menyerupakan diri dengan orang-orang yang sedang haji. Dengan harapan sebagaimana Allah menurunkan ampunan bagi mereka yang di padang Arafah, semoga orang-orang yang mirip yang menyerupakan diri dengan mereka juga mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia termasuk menjadi bagian dari kaum yang dia serupai. Nah, kita sudah menyerupai orang-orang yang haji, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam Amin. haji. Tapi jangan kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Kumpulnya di Mahoni sini dipanggil Haji. Haji Mahoni dengan. Nah itu apa namanya fadilah keutamaan di Arafah. Setelah Rasulullah mengatakan bahwa orang yang wukuf di Arafah itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Umar bertanya kepada Rasulullah ketika itu, "Ya Rasulullah, lana khawasatan? Apakah keistimewaan yang baru saja kau sebutkan
bersama kurang lebih 100.000 umat Islam. Waduh. Bayangkan, naik kota, naik kuda, ada yang jalan kaki dari Madinah menuju ke Mekah. Ribuan orang bersama Rasulullah yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan Rasulullah. Karena setelah itu beberapa bulan kemudian Rasulullah meninggal dunia. Nah di saat itu Umar bertanya, ya Rasulullah, ini ampunan untuk semua yang wukuf di padang Arafah, apakah khusus buat kita ini aja, saat ini aja ya Rasulullah? Kata Nabi, lakum, itu semuanya untuk kalian, waliman ata min ba'dikum, dan juga untuk orang-orang yang datang setelah generasi kalian, ila yaumil qiyamah, bahkan sampai generasi sampai hari kiamat nantinya. Semoga Allah takdirkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Faqala Umar kemudian berkata, kafara khairullah wa sungguh banyak sekali kemurahan dari Allah dan sekali kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh membahagiakan hati kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya faidah, ada satu faidah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yaqifu 'aishata 'Arafah bil mawqif." Tidak ada seorang pun muslim yang wukuf di Arafah wa yastaqbilul qiblah, dan dia menghadap kiblat. Usahakan kalau kita wukuf di Arafah hadap kiblat. Kita tanya, mana Ka'bah? Oh, sebelah sana, kita hadap ke Ka'bah. Dua dihihi. Kemudian dia berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, 110. Sambil wukuf dari habis subuh sampai habis asar sampai menjelang maghrib baca. Ya, antara zikir yang dibaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Summa yaqra, kemudian setelah itu baca qul huwallahu ahad. Berapa kali ya Rasul? Mi'ata marrah. Surat Al-Ikhlas. Dari qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. 100 kali juga. Summa yaqulu, kemudian dia berdoa dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ahum mi'ata marrah, 100 kali juga. Dan orang yang mengamalkan bacaan-bacaan itu saat wukuf di Arafah, illa Allah pasti kemudian akan berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, ma jazaa 'abdi sabbahani wa halalani wa kabbarani wa 'azzamani. Kira-kira apa balasan yang pantas aku berikan kepada orang-orang yang telah bertasbih, bertahlil, bertahmid kepadaku di hari Arafah ini, dan telah memuji bersolawat kepada Rasulku, kepada Nabiku, maka persaksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu wa syafa'tuhu fi nafsi, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, dan aku telah memberikan syafaat kepada mereka semuanya. Walau sa'alani abdul la syafa'tuhu fi ahli mauqif, andai ada orang yang meminta pertolongan padamu, maka aku berikan itu syafaat pertolongan kepada orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Karena memang luar biasa padang Arafah. Sebab di padang Arafah itulah miniatur dari padang mahsyar yang ada di hari kiamat. Jadi miniatur hari kiamat sudah Allah tampakkan sejak kita di dunia. Sebagaimana di padang Arafah itu ada orang yang menuju Arafah jalan kaki, di hari kiamat tidak ada orang yang di padang mahsyar jalan kaki. Tapi ada orang di padang Arafah yang menuju padang Arafah yang naik kendaraan. Di hari kiamat ada yang naik kendaraan. Ada yang pakai payung dia naungi supaya nggak panas, tapi juga ada yang panas-panas. Macam-macam. Maka itulah miniatur daripada hari kiamat, yaitu pada Arafah. Dikisahkan ada salah seorang yang juga sedang wukuf di Arafah. Lalu di tengah dia berwukuf, dia mengambil batu kerikil kecil-kecil. Dia ambil 7 buah batu. Lalu begitu dia ambil 7 buah batu, masing-masing
ini batu dia bacain qul huwallahu ahad, Allahu samad. dia bacain 7 batu, berarti 7 kali dia bacain surat qul huwallahu ahad. Lalu kemudian dia membaca itu tadi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zikir tauhid. Setelah itu batu diajak ngomong sama dia, hai batu, aku ini makhluk Allah, engkau juga makhluknya Allah. Engkau berada di Arafah, aku juga sedang berada di Arafah. Maka karena kita sama-sama makhluk Allah, ayolah nanti di akhirat tolong kamu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa aku pernah berada bersamamu di padang Arafah. Habis dia bilang begitu, dia lalu ketiduran. Dalam tidurnya dia bermimpi ka'annal qiyamah qad qamat, seakan-akan hari kiamat sedang terjadi. Lalu kemudian begitu habis ditimbang, habis dihisab, habis macam-macam, ternyata dia divonis masuk neraka. Astagfirullah. Karena mungkin habis pergi haji, bikin dosa lagi. Allah. Udah suci, bikin dosa lagi. Ini namanya haji dulu haji. Udah haji tapi kedulu ke masjid. Malas ke masjid. Udah haji malah malas ke masjid. Nah, ini namanya haji dulu. Haji dulu masjid. Bukan dulu. Astagfirullah. Aduh, goblok. Akhirnya dia divonis harus masuk neraka. Begitu dia dibawa menuju ke neraka, pintu yang pertama, pas mau masuk tiba-tiba ada batu yang jatuh dari entah dari mana terus menutup pintu neraka. Nutupin. Kagetlah dia, batu dari mana datang menutupin pintu neraka. Akhirnya kata malaikat penjaga neraka, bawa ke pintu satunya lagi. Dibawa pintu satunya lagi, tiba-tiba ada batu lagi nutup. Sampai pintu ketutup semuanya. Dia heran, ya Allah, setiap kali kami membawa dia menuju neraka ada batu yang nutupin, ya Allah. Sebenarnya ada apa, ya Allah? Ketahuilah wahai para malaikat, itu batu adalah batu-batu yang dia ambil di padang Arafah yang dia bacain surat qul huwallahu ahad. Maka batu itu bersaksi di hadapanku sebagaimana dia minta di waktu di dunia untuk bersaksi di hadapan Allah. Batu itu tidak mengkhianati dia dan bersaksi bahkan menyelamatkan dia dari api neraka. Akhirnya nggak jadi dia masuk neraka, disuruh masuk ke surga. Begitu sampai di depan surga, nggak bisa buka pintu surga. Ya, kenapa saya ngambilnya nggak 8 batu? Dan satu bisa saya gedor-gedor pintu surga. Kenapa dulu saya ngambil cuma 7 gitu? Iya. Di pelajaran buat kita, kalau apa-apa banyak gitu. Begitu dia kebingungan pengen buka pintu surga gak bisa, muncullah zikir tauhidnya yang dia baca di padang Arafah. Makanya lagi ngajarin zikir tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muncullah itu kalimat tauhid yang menjadi kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian.